Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sri Rafina, NIM 101201010021 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 5, Universitas Islam Indragiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perspektif atau sudut pandang di global kepemimpinan dan krisis COVID-19. Saat dunia berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19, berakhir 20 cendekiawan, praktisi, dan pemimpin global menulis esai singkat untuk bab ini yang dikuras tentang peran kepemimpinan global dalam contoh ekstrim dan krisis global. Pemikiran mereka mencakup terobosan teoritis yang bermanfaat untuk esensi adaptial pragmatis oleh perusahaan. Baiklah, sekarang saya akan membacakan perspektif atau sudut pandang para cendekiawan. Setelah merenungkan bagaimana kami sebagai sarjana dapat membantu dalam pandemi COVID-19, kami mengeluarkan undangan berikut pada tanggal 30 Maret 2020. Sebagai editor bersama dari Advance in Global Leadership, kami telah merenungkan peran kepemimpinan global dalam pandemi, mengingat krisis COVID-19 saat ini. Karena topik ini belum dibahas sebelumnya, kami memutuskan untuk menambahkan volume 13 yang akan datang sebuah bab berjudul Perspektif tentang Kepemimpinan Global dan Krisis COVID-19 yang terdiri dari analisis yang ditulis oleh para pemimpin global, praktisi, dan cendekiawan kepemimpinan global. Kami akan merasa terhormat jika Anda mau bergabung dengan proyek ini dan menulis setidaknya 1 atau 2 halaman perspektif sebelum 14 April. Kami akan mengkurasi semua kiriman menjadi satu artikel yang akan ditulis bersama oleh semua. Anda bebas untuk menganalisis dan berbagi perspektif Anda dari lensa, sudut pandang, atau genre tulisan yang Anda inginkan. Satu-satunya syarat batas adalah bahwa analisis Anda harus berfokus pada bagaimana pemimpin global atau kepemimpinan global memiliki pengaruh respon manusia terhadap pandemi COVID-19. Proses memvariasikan pemikiran, sikap, dan perilaku global masyarakat untuk bekerja sama secara sinergis menuju kesamaan visi dan kesamaan tujuan. Proses tindakan melalui seseorang mengilhami individu dan dalam memvariasikan berbagai konstituen internal dan eksternal dari berbagai budaya nasional dan yurisdiksi dalam konteks ditandai dengan tingkat yang tidak biasa dan kompleksitas hubungan. Kami berharap Anda akan berperan serta dalam undangan ini untuk menulis di bawah persetujuan yang sama vision bahwa para pemimpin global menemukan diri harus membuat keputusan dan mengambil tindakan pada beberapa masalah secara bersamaan dan bahwa Anda akan menemukan tantangan untuk melakukannya, baik yang menarik ataupun yang mengasyikkan. Tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang serius bahkan bagi seluruh negara di dunia. Virus mematikan ini juga dapat dikatakan berhasil dalam mengobrak dan abrik stabilitas suatu negara, mulai dari aspek kesehatan hingga ekonomi. Pada dasarnya, krisis leadership adalah kemampuan untuk memimpin di bawah tekanan yang terjadi akibat krisis. Ketika dihadapkan pada krisis, hal pertama yang dicari masyarakat adalah seorang pemimpin. Karakter para pemimpin yang memiliki skill krisis leadership akan membantu mereka mengatasi dan menghadapi penyebab krisis yang terjadi serta membangun kapasitas untuk dapat bertahan dan menang di realita baru yang sedang dihadapi. Misalnya, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pemimpin yang memiliki krisis leadership berfokus pada tujuan, yakni melewati masa krisis dengan baik dan menyadari perannya sebagai orang terdepan yang akan diharapkan oleh bawahan untuk berkontribusi di tengah krisis dan menjadi role model tim dalam menyelesaikan masalah. Skill kepemimpinan ini memungkinkan pemimpin melihat gambaran besar dari suatu masalah untuk mengetahui korelasi
sebab akibat yang ditimbulkan satu sama lain dan menggali setiap konsekuensi dari setiap tindakan. Hal ini tentunya akan membuat pemimpin melihat setiap masalah secara realistis dan terbuka terhadap berbagai opsi penyelesaian masalah untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan. Misalnya, dengan metode brainstorming, yaitu sebuah metode yang umumnya digunakan untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas tim, agar dapat menyelesaikan situasi krisis dengan tepat meskipun pemimpin tersebut telah memiliki banyak preferensi solusi. Apabila kita mengaitkan dengan banyaknya aspirasi, kritik, dan pendapat masyarakat terhadap penanganan dan kepemimpinan pemerintahan sejak COVID-19 melanda, pastinya seorang pemimpin harus dengan bijak memilih dan mempertimbangkan inovasi dan kebijakan apa yang harus mereka lakukan untuk dapat membawa negara keluar dari setiap masalah dan dampak dari COVID-19. Dengan skill kepemimpinan krisis leadership, setiap pemimpin akan mampu mengambil keputusan untuk sebuah solusi dan bertanggung jawab serta memastikan efektivitas setiap solusi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat mendukung setiap proses implementasi dari setiap keputusan sehingga tercapai perbaikan dan perkembangan yang baik dalam suatu masalah. Selain itu, pemimpin dengan skill krisis leadership juga bersedia mendengarkan unpopular advice dari berbagai cara pandang sekalipun berbeda dari pendapatnya, dan menampung berbagai macam opsi pilihan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan setiap masalah. Jika seluruh kemampuan dan kapabilitas seorang pemimpin di atas dimiliki oleh setiap pemimpin, tentu akan terjadi perubahan besar dalam sebuah tekanan krisis terhadap apa yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Terlebih lagi, seiring bertambahnya tahun, sosok dan gaya kepemimpinan yang memiliki value kepemimpinan akan semakin dibutuhkan untuk memimpin dan membawa kita keluar dari krisis pandemi COVID-19. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fekon hebat, Unisi berjaya gemilang.